Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Nabila Putri dengan NIM 24_144. Saya dari kelompok 9. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara analisis pet menggunakan stata. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi statanya. Kemudian kita pilih file, terus kita pilih import, terus kita pilih Excel. Kita ke browser, terus kita pilih filenya, kemudian centang di bagian import first row as variable name, terus klik OK, terus kita klik regress di bagian comment, terus kita klik info awareness, terus kita klik edu, kita klik exp, org, dan infoclimate, terus kita enter. Nah, kemudian kita klik Viv pada bagian kolom komen. Nah, setelah itu kita klik predict spasi E1, spasi resit, klik enter, terus kemudian kita klik head test, spasi E1, enter. Kemudian kita klik sweep spasi E1, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita klik lagi regress, terus klik exception, terus kemudian kita klik edu, terus exp, org, infoclimate, terus enter. Kemudian kita klik Viv, enter, terus kita ketik predict spasi E2, spasi resit, enter. Nah, kemudian kita ketik head test spasi E2, enter. Kemudian kita ketik sweep spasi E2, terus kita enter. Nah, kemudian lanjut kita ketik regress, terus kita pilih excavation, terus kita klik awareness, klik terus exception, enter. Terus kemudian Viv, enter. Kemudian ketik predict spasi E3, spasi resit, enter. Kemudian ketik head test spasi E3, enter. Kemudian ketik sweep spasi E3, enter. Nah, yang keempat ketik regress, terus pilih excavation, kemudian pilih edu, exp, org, infoclimate, enter. Kemudian ketik Viv, terus ketik predict spasi E4, resit,
enter, kemudian ketik head test spasi E4, enter, kemudian klik Swilk spasi E4, enter. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan bagan di Stata. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu klik statistik, lalu pilih share dan model building. Nah, lalu klik bagian yang persegi panjang, kita klik 2 kali, lalu kita sesuaikan dengan tata letaknya. Lakukan hal yang sama pada tata letak berikutnya, yaitu agar kita dapat mempermudah menentukan mana variabel eksogen dan mana variabel endogen. Juga kita bisa menentukan analisis jalurnya melalui bagan ini. Setelah itu klik lagi di bagian kursor, lalu klik 2 kali di kotak persegi pertama. Nah, setelah itu kita beri nama di bagian variabelnya. Yang pertama itu edu, dan yang kotak kedua itu variabel exp, yang ketiga itu org, yang keempat itu info climate. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu awareness dan risk perception. Setelah kita menentukan variabel di setiap kotaknya, lalu kita klik tanda garis yang ada di sisi kiri dan kita tarik agar membentuk panah atau analisis jalur yang menghubungkan edu ke awareness, edu ke risk perception, edu ke risk aversion, exp ke awareness, lalu exp ke risk perception. Nah, begitu terus selanjutnya hingga semua variabel ini berhubungan satu sama lain.
Setelah semua garis terhubung, lalu kita klik estimation dan pilih di bagian estimate. Nah, kita klik yang bagian maksimum likelihood. Dan kita bisa rapikan lagi untuk angka-angka yang belum terlihat agar lebih jelas dan bisa lebih terlihat tidak menumpuk-numpuk. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, lanjut. Ini dan saya perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dengan NIM 2409. Maaf ya karena suaranya agak kurang kecil, soalnya di sini agak lama. Ini saya kebagian tentang interpretasi data. Untuk data yang pertama itu awareness. Untuk interpretasinya itu mampu menjelaskan awareness sebesar 4,93% dan sisanya 95,07%. Dijelaskan di luar model. Untuk data yang ini. Lanjut untuk data yang kedua, periodenya itu nilai view sebesar 109 lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi multikolinialitas, predik berwarna hitam, berarti datanya sudah benar. Terus selanjutnya yang ini datanya interpretasinya itu nilai prop lebih besar 0,00 lebih kecil dari 0,005, yang artinya data tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya itu data yang tabel yang ini interpretasinya itu nilai prop lebih besar 0,0067 lebih kecil dari 0,05, yang artinya data telah distribusi normal. Lanjut untuk yang kedua, description edu XP ORG info climate. Untuk tabel yang ini introduksinya itu dari data yang ini mampu menjelaskan variabel perubahan description sebesar 15,67%, sedangkan 84,33%-nya dijelaskan oleh variabel di luar model. Lanjut. Oke, lanjut ya. Untuk interpretasi data yang ini itu nilai view sebesar 1,09 lebih kecil dari 10. Pada persamaan regresi kedua data tidak terjadi multikolinialitas, predik berwarna hitam, berarti datanya sudah benar. Oke, lanjut untuk data yang ini interpretasinya itu nilai prop lebih besar 0,6657 lebih besar dari 0,5, yang artinya pada analisis regresi kedua datanya terjadi heteroskedastisitas. Untuk tabel yang ini yaitu nilai prop lebih besar 0,39689 lebih besar dari 0,05, yang artinya data tidak distribusi normal. Untuk yang ketiga, awareness plus description. Untuk tabel yang ini interpretasi datanya yaitu nilai abjad, yaitu mampu menjelaskan variasi perubahan Rizka Western sebesar 50,52%, sedangkan 49,48%-nya dijelaskan oleh variabel di luar model. Lanjut untuk tabel yang ini interpretasinya itu nilai view sebesar 1,06 lebih kecil dari 10. Pada persamaan regresi ketiga data tidak terjadi multikolinialitas, predik berwarna hitam, berarti datanya sudah benar. Oke, lanjut untuk data yang ini interpretasinya itu nilai prop lebih besar 0,0001 lebih besar dari 0,01, yang artinya pada analisis regresi ketiga datanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, lanjut untuk tabel yang ini
tulis E3 itu instruksinya itu nilai prop lebih besar 0,00533 lebih kecil dari 0,05 yang artinya telah terdistribusi normal. Oke, lanjut untuk yang keempat. Untuk data yang ini interpretasinya itu mampu menjelaskan variabel perubahan Riska version sebesar 5,87%, sedangkan 94,13% dijelaskan di luar model. Oke, lanjut untuk interpretasi data yang selanjutnya. Nilai PIM sebesar 1,909 lebih kecil dari 10 pada persamaan regresi keempat. Datanya tidak terjadi multikolinialitas. Jadi berwarna hitam berarti datanya sudah benar. Oke, lanjut. Selanjutnya itu dari data ini nilai prop lebih besar 0,3405, lebih kecil dari 0,05 yang artinya pada analisis regresi keempat datanya terjadi heteroskedasitas. Oke, selanjutnya itu dari tabel ini nilai prop lebih besar 0,866473 lebih kecil dari 0,5 yang artinya data tidak terdistribusi normal. Oke. Oke ya, untuk interpretasi bagannya yaitu untuk edu ini berarti langsung ke depan ini yang versi. Untuk yang edu dan kedua itu tidak langsung, itu dari data ini ke sini, dari ini langsung ke depan. Terus untuk yang ketiga, yang itu ini ke bawah ke dari selection ini lanjut ke depan ke sini. Nah, itu juga untuk SP itu untuk data langsungnya itu bisa melalui langsung ke sini, tapi ada yang kedua ini langsung ke sini terus ke sini. Sedangkan untuk SP-nya ini yang ketiga dari sini ke sini lanjut ke depannya. Begitu juga yang lainnya sama seperti itu. Ada 3 cara. Ada yang langsung, ada yang lewat bagian ini juga, terus ada yang satunya melewat ke sini juga. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.